Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wildan Rivaldi dan ini Desna Mustafa Ramadan. Kita akan melakukan survei Cenah Umah pelestarian alat musik Sunda. Ya. Dan kita juga akan menanyakan jadi apa dampaknya perkembangan budaya yang berdampak kepada alat musik Sunda yang sudah mulai dilupakan. Ya. Oke, bisa diikuti. Nama saya Desna Mustafa Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan jalan untuk menuju ke lokasi alat pembuatan musik tradisional Sunda. Ini berada di Jalan Gajah Kalong, Lebak Raya, Bandung. Untuk patokannya ada Masjid Baitul Huda. Dan Masjid Baitul Huda ini kita harus jalan lagi ke sana. Jaraknya tidak terlalu jauh, tapi disarankan untuk menuju ke lokasi tidak membawa kendaraan karena untuk menuju ke lokasi itu jalannya cukup sulit dan untuk menyimpan kendaraan itu cukup susah juga. Bisa diikuti untuk ke lokasi selanjutnya di sini. Bisa dilihat juga di Google Maps sudah ada. Nah, kita lokasinya masih ada di depan. Nanti kita jalan ke bawah. Jalannya itu cukup sulit juga ya. Dan untuk ke lokasinya memang cukup sulit ya. Kita harus melewati jalan. Kalau bahasa Sundanya tandakan galengan. Kalau bahasa Indonesianya mungkin tangga dari tanah ya. Kalau musim hujan di sini juga licin. Jadi nanti kita sama lokasi pembuatannya. Selamat siang, Kak. Nama saya Wildan Rivaldi dan ini yang merekam teman saya Desna. Kami dari kampus di Parepare sedang ada tugas manajemen pariwisata tentang perkembangan budaya saat ini. Sebelumnya apa boleh tahu nama Kang siapa, Kang? Nama saya Dery. Oh, Dery. Ya, Kang Dery. Maaf, Kang, saya mau menanyakan tentang alat musik ini. Kalau boleh tahu ini alat musik apa ya, Kang, namanya? Ini itu alat musik karinding. Alat musik karinding. Kang, untuk sejarah alat musik karinding ini bagaimana ya? Kalau zaman dulu sih dipakai alat pengusir hama. Kenapa Kang bisa suka gitu sama alat musik karinding ini? Suka, abisnya aneh sih Oh, begitu. suaranya gitu. Untuk cara pelestarian alat musik ini bagaimana, Kang? Ya saya pertamanya ngenalin teman-teman terdekat, Iya. lalu manggung. Saya manggung pakai alat itu juga. Oh, ini. Ya terus saya bikin gitu. Nanti kalau ada kesempatan nyetel suka dipajangin stand. Oh, Kang, kalau untuk apa boleh tahu gitu cara pembuatan alat musik ini, karinding ini? Boleh, kebetulan saya juga itu lagi ada pesanan. Untuk proses pembuatannya kan alat yang digunakan apa aja? Alatnya pisau rawit, Itu pisau ya, Kang? ya. Terus cutter, terus pisau yang kecil, Pisau yang kecil. ya. Itu nanti buat apa, Kang? Buat melubangin Oh, buat jarumnya, ngelubangin. ya. Silet, Silet. bisa, gergaji, amplas, udah. Kalau untuk jenis kayunya, Kang, yang itu yang digunakan kayu apa? Bambu. Kalau ini bambu gombong, Bambu gombong. Kalau biasanya selain bambu gombong, ada bambu apa lagi, Kang, yang bisa digunakan? banyak, tapi beda kualitas. Beda kualitas, contohnya kayak bambu apa? Kayak kawi tali gitu, terlalu lembut. Agak berat. Kenapa? Ininya masih besar, harus disamain ke yang tengah ini. Bukan ya. Untuk dibuangnya itu nanti
pakai bentuk gitu Kang atau gimana? Bisa polos, bisa pakai bentuk kayak yang di situ. Kayak gini. Ya. Bentuknya ini macam-macam kan, kalau yang umumnya kayak gimana? Kalau yang umum seperti yang ini, Oh ini biasanya kayak gini gitu. ya nggak ada variasinya. Gak ada permisinya. Suka ada yang dikujangin. Oh, ini bentuk kayak kujang ini. Iya. Kalau ini apakah ini bagus nih untuk naga? Ya kalau itu bentuk naga. Udah. Oh. Itu kujangnya kecil ya Kang? Ya, kujang ini. Kujang mini. Boleh dimainin Kang? Buat teman-teman yang ingin memiliki keranding ini atau alat-alat musik lainnya yang berbahan bambu, bisa memesannya di IG Kang Dengai ya. Nanti saya tuliskan di bawah. Bisa juga melalui IG, WA, atau untuk yang ingin melihat saat Kang Dengai manggung, bisa juga melalui konten YouTube-nya ada di bawah sini. Nah, untuk harganya ini kisaran dari 15 ya Bang, 25. 25. Dari 25 itu untuk bentuk yang biasa seperti ini. Bisa juga custom kayak bentuk naga, bisa juga pakai nama, itu gimana keinginan. Tapi untuk harga mungkin beda ya Kang. Beda. Nah Kang, saya ingin mengucapkan terima kasih nih buat waktunya, udah masih tahu juga gitu cara pembuatan sejarah. Nah, kan apakah boleh gitu video ini saya upload di YouTube sebagai tugas kuliah juga Kang? Ya boleh. Boleh ya Kang? Paling nanti Akang bisa menontonnya juga di YouTube. Siapa tahu ini bisa banyak yang pesan gitu kan ke Akang. Oke, makasih ya Kang. Ya, sama-sama.